para pejuang UTBK 2021. Welcome back to my YouTube channel @friska_friona_official. Baik, pada kesempatan kali ini kakak mau bahas soal pemahaman bacaan dan menulis part kedua. Semoga ini bermanfaat. Ini insya Allah sudah disesuaikan dengan prediksi soal ataupun bentuk-bentuk soal TPS yang keluar pada UTBK gelombang pertama. Bagi kalian yang menyelesaikan atau melihat pembahasan ini, semoga kalian beruntung ya. Langsung saja kita masuk kepada soal yang pertama. Sebelumnya jangan lupa untuk bantu like, comment, dan subscribe. Baik, kita lanjutkan soal yang pertama. Berdasarkan paragraf pertama, manakah pernyataan yang benar? A. Kuantum dapat dimaknai sebagai interaksi yang terjadi dalam proses belajar dalam konteks belajar membaca. B. Menulis dipercaya mampu mengubah berbagai potensi yang ada dalam diri manusia menjadi pancaran yang dapat ditularkan. C. Interaksi dalam memperoleh hal-hal baru dapat ditularkan atau ditunjukkan kepada orang lain terlepas dalam pembahasan teori kuantum. D. Interaksi yang mengubah energi menjadi pancaran cahaya yang dahsyat tidak terdapat pada teori kuantum. Atau yang E. Beberapa bentuk interaksi dalam proses belajar, yaitu kegiatan menulis dan membaca. Nah, di sini jawaban kakak itu Berikut pembahasannya. Berdasarkan paragraf pertama, pernyataan yang paling benar adalah beberapa bentuk interaksi dalam proses belajar, yaitu kegiatan membaca dan menulis. Karena opsi A seharusnya menulis bukan membaca, opsi B seharusnya teori kuantum bukan menulis, opsi C seharusnya terdapat bukan terlepas, opsi D seharusnya terdapat bukan tidak terdapat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Soal yang kedua, berdasarkan paragraf pertama, jika seorang penulis sudah dapat memaksimalkan teori kuantum, ia akan menunjukkan hasil tulisan yang baik. Manakah simpulan yang benar? A. Penulis yang sudah mampu menunjukkan tulisan dengan mudah dapat mengkolaborasikan kemampuan membaca dan menulis. B. Penulis yang belum mampu mengubah potensi menjadi pancaran diri belum mampu memanfaatkan teori kuantum dengan maksimal. C. Semua penulis yang sudah menularkan karyanya dengan maksimal kepada para pembaca tidak perlu lagi memanfaatkan teori kuantum. D. Sebagai penulis yang dapat memanfaatkan teori kuantum dengan baik, mereka akan selalu menularkan karyanya dengan sukses. Atau E. Semua karya penulis seharusnya dapat memanfaatkan teori kuantum agar karya yang dihasilkan dapat ditularkan kepada orang lain. Nah, apa nih jawaban kalian? Jawaban kakak adalah yang B. Pembahasannya, simpulan yang paling logis dan berkesinambungan berdasarkan paragraf pertama sesuai dengan pernyataan soal adalah penulis yang belum mampu mengubah potensi menjadi pancaran dirinya belum mampu memanfaatkan teori kuantum dengan maksimal. Jadi itulah simpulan yang tepat untuk paragraf pertama ya. Kita lanjutkan soal yang ketiga. Kata yang harus dihilangkan pada kalimat pertama paragraf kedua agar kalimat tersebut efektif adalah A. Untuk, B. Maka, C. Pada, D. Tanpa, atau E. Apapun. Nah, apa nih jawabannya menurut kalian? Jawaban kakak itu adalah B. Jika masih menggunakan kata maka, kalimat tersebut tidak efektif karena tidak ada unsur minimal kalimat efektif, yaitu minimalnya memiliki subjek dan predikat. Hal ini didasarkan pada kata untuk merupakan keterangan tujuan, sedangkan kata maka merupakan keterangan akibat. Oleh karena itu, kata yang harus dihilangkan adalah kata maka. Coba kita cek pada paragraf yang kedua ya. Untuk dapat mencapai efek penting dalam menulis, maka pada saat awal menulis yang diperlukan adalah semangat. Jadi maka yang kita hilangkan ya. Maka yang kita hilangkan makanya yang kurang efektif. Soal nomor 14 atau 4 ya. Makna kata modal pada teks tersebut adalah A. Orang yang difoto, B. Barang tiruan, C. Cara, D. Pola, atau E. Teknik. Pembahasannya, jawabannya itu D. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan konteksnya, makna kata modal pada teks tersebut adalah pola. Soal nomor terakhir, dari teks itu A. Tidak perlu diperbaiki, B. Pratikum,
C. praktis, D. praktik, atau E. praktikal. Nah, jadi di kata di atas yang berhubungan dengan kata praktek ya, atau sejenisnya lah ya, itu perlu diperbaiki. Atau ya yang 5 ya, paragraf terakhir kalimat yang kelima, praktek menulis dengan teknis yang diberdayakan itu perlu diperbaiki kah atau perlu diganti atau gimana? Jawabannya itu perlu diganti menjadi praktik bentuk bakunya. Karena berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, konteksnya kata praktek tersebut seharusnya ditulis praktik. Oke, sekian dulu pembahasannya. Kalau ada salah-salah kata kakak mohon maaf. Jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe agar channel YouTube ini dapat terus berkembang dan membantu para pejuang UTBK ataupun pejuang ujian mandiri. See you the next video. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.